Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memampukan kami untuk menjalani hari ini dengan kekuatan-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9, ayat yang ke-11 sampai 12. Tertulis demikian. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Saudara yang dikasih Tuhan, tidak sedikit orang yang melaporkan atau menyatakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dan tidak adil, bahkan merugikan dari petugas bea cukai di bandara Indonesia. Ada pungutan liar, ada penentuan nilai barang yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, ada ancaman atau intimidasi yang dialami, dan sebagainya. Fenomena semacam ini menimbulkan suasana kebencian dari banyak orang terhadap petugas bea cukai dan juga petugas pajak. Kalau di masa sekarang saja banyak orang yang membenci petugas pajak ataupun petugas bea cukai, maka sebenarnya tidaklah sulit untuk kita mengerti mengapa orang-orang di zaman Tuhan Yesus merasa benci terhadap para pemungut cukai. Pemungut cukai dianggap sebagai orang-orang yang merugikan di waktu itu dan dicap sebagai golongan orang berdosa. Maka tidak heran di sini dalam Matius 9 ayat 11 sampai 12, di situ orang-orang Farisi ketika mereka melihat Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai, mereka bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dan ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu, dia menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Tuhan datang bukan untuk membenarkan yang sudah benar, tapi membetulkan yang salah. Tuhan hadir sebagai manusia, bukan hanya untuk berkorban di atas kayu salib bagi penebusan dosa kita, tapi dia mau merangkul dan melawat orang-orang yang berdosa, serta membawa mereka keluar dari dosa mereka, mengubahkan mereka menjadi ciptaan yang baru. Di zaman itu, saudara, para pemungut cukai, para pemungut pajak, mereka bekerja untuk pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Israel saat itu. Cukai yang mereka ambil dari bangsa Israel, sebagian diberikan kepada pemerintah Romawi, dan sebagian lagi masuk ke kantong mereka. Dan para pemungut cukai ini, mereka hidup sangat berkelimpahan, kontras dengan rakyat jelata, rakyat pada umumnya di kalangan bangsa Israel pada waktu itu. Dan itu sebabnya mereka sangat dibenci. Bukan saja karena mereka bekerja untuk pemerintah penjajah, tapi karena mereka seringkali mengambil pajak atau cukai yang tidak seharusnya, serta bertindak semena-mena. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi rema dari firman Tuhan ini buat kita, saudara? Kita melihat kasih Tuhan bagi orang-orang berdosa. Terlalu sering kita membenci para pendosa. Kita membenci, kita melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap orang-orang yang ada di posisi atau jabatan yang kelihatannya merugikan kita, merugikan banyak orang.
tapi kasih Tuhan yang perlu kita utamakan, saudara. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian, tapi biarlah hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Salah satunya adalah doa. Selain dengan usaha, kalau kita ada di pemerintahan, kita bisa lakukan yang benar. Kita ubah yang salah. Kalau kita di luar pemerintahan, di luar dari sistem, kita bisa berdoa dan menjaga hati kita tetap penuh dengan kasih Tuhan. Mungkin perubahan itu tidak terjadi dengan cepat, saudara. Tapi yakinlah, kalau kita tekun berdoa, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk senantiasa mengasihi dan senantiasa hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang berdosa. Engkau tidak mengutuk, tapi Engkau melayani, menjangkau mereka, termasuk kami orang-orang yang berdosa. Kami mungkin bukan pemungut cukai, bukan petugas pajak, tapi kami sadari dan kami akui bahwa kami juga adalah orang-orang yang berdosa. Dan kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu lawatan kasih-Mu. Tolong kami, ampuni kami, dan mampukan kami juga, Tuhan, untuk hidup dalam kasih, mengasihi orang-orang di sekitar kami, mendoakan orang-orang yang berdosa, agar mereka kembali kepada kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus agar kami melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dengan segala kekuatan kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan, kesembuhan, pemulihan, mujizat-Mu, jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.